Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik Indonesia banyak yang marah, geram, sekaligus malu tentang putusan MA yang sudah inkrah sejak 2019 lalu, namun hingga hari ini belum bisa dieksekusi. Putusan mana lagi bila bukan putusan hukuman atas orang yang bernama Sylvester Matutina. Dia dihukum 1,5 tahun, jadi 1 tahun 6 bulan atas perbuatan tidak menyenangkan kepada Yusuf Kala. Itu putusan sudah inkrah, sudah 6 tahun, namun belum juga bisa dieksekusi. Perdebatan terjadi, dia bilang karena sudah menjalani proses hukum, sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kala. Namun itu pun juga dibantah langsung oleh Pak Yusuf Kala. Namun yang jelas-jelas adalah pernyataan Kapus Penkum, jadi Kejagung ya, Jaksa Agung mengatakan bahwa putusan itu sudah inkrah dan memang harus segera dieksekusi. Jadi lagi-lagi memang itulah guys, apa yang terpampang di depan mata kita, sebuah pemandangan telanjang yang sangat memalukan, sebuah perbuatan yang sangat tidak menghargai hukum. Sylvester ini memang dikenal amat sangat dekat dengan Jokowi, dan karena itulah dia bisa berbuat seperti itu. Namun apakah itu akan terus dipertontonkan? Orang-orang yang dekat dengan Jokowi terus saja melanggar hukum? Sebuah pertanyaan mendasar tentang wajah penegakan hukum di Indonesia. Jawabannya tentu saja bisa jelas dan tegas, karena semua putusan itu sudah tidak ada perdebatan lagi lah. Seharusnya segera saja dieksekusi, titik. Namun ya seperti itu kenyataan pahit yang ada di depan mata kita. Sebuah masalah yang amat sangat remeh-temeh tinggal dieksekusi, namun gara-gara oknum ini sangat dekat dengan Jokowi, maka eksekusi yang seperti itu pun bisa ditunda. Bisa ditunda, dan penundaannya pun tidak 1-2 hari. Sudah berlangsung 6 tahun, terhitung sejak 2019 dan sekarang sudah 2025. 6 tahun, bayangin itu. Apakah kenyataan ini merupakan, ini baru dugaan saya ya, spekulatif. Apakah ini dipakai oleh pihak Jokowi untuk bargaining, tawar-menawar dengan penegak hukum ya? Kita tahu bahwa Jokowi memang punya kasus. Dia melaporkan kasus pencemaran nama baik yang akhirnya melibatkan 12 orang calon tersangka di Polda Metro Jaya. Dugaan saya sih, tentu saja ini spekulatif ya. Apakah ini yang dimainkan Jokowi sebagai alat tawar-menawar ya? Jadi dia akan lepas Sylvester kalau kasus dia di Polda Metro Jaya diproses oleh polisi di situ. Artinya 12 orang itu ditersangkakan dan segera masuk penjara. Ini dugaan nakal saya. Tapi siapa tahu itu memang yang terjadi di belakang layar ya. Karena di Indonesia ini sudah carut marut sebegitu ruwetnya untuk hal-hal yang sudah jelas-jelas seperti eksekusi Sylvester ini pun menjadi bahan tertawaan publik. Namun publik juga bisa apa? Yang bisa kita lakukan ya hanya terus bersuara seperti ini, terus menyuarakan aspirasi, menyuarakan kebenaran sampai suara itu didengar oleh penguasa. Kemudian lebih dari itu guys, saya punya usul. Tidakkah
kenyataan ini memantik kepedulian para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Ini kenyataan hukum, perbuatan hukum, tindakan hukum, fakta hukum yang berlangsung di depan mata kita, dan sampai hari ini tidak ada keputusan. Tidakkah kalian, teman-teman dari mahasiswa hukum, para dosen hukum di seluruh Indonesia, khususnya di sekitar Jakarta, terpanggil untuk bersuara, terpanggil untuk turun ke jalan? Eksekusi kasus Sylvester Matutina. Kalian bersuara, kalian turun ke jalan, ajak Kejari Jakarta Selatan berdialog, berdebat secara terbuka, dan kalau itu tidak menemui titik temu, ya kalian bawa massa lebih besar lagi, datangi lagi Kejari Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi kasus ini. Apakah kalian tidak berpikir seperti itu? Karena 6 tahun tidak ada eksekusi. Siapa tahu kalau kalian terjun ke jalan, datangin tuh kantor Kejari Jakarta Selatan, dengan datangnya kalian bawa 200 atau 1000 orang mahasiswa, demo di situ sampai dengan kelar masalahnya. Barangkali itu menjadi solusi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum di Jakarta aja deh. Dengan massa 1000 orang, tongkrongin itu Kejari Jakarta Selatan berapa hari lah. Insya Allah masalah ini kelar. Begitu ya teman-teman. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.